022100742. Saya akan menjelaskan materi dengan judul Branding Instansi Publik dan Kepercayaan Publik. Saya membuat video ini untuk memenuhi UAS mata kuliah Public Service Management. Di era keterbukaan informasi dan digitalisasi, instansi tidak hanya dituntut untuk memberikan layanan yang baik, tetapi juga membangun citra dan reputasi, atau zaman sekarang bisa dibilang dengan branding yang positif. Branding instansi publik berperan penting dalam membentuk persepsi masyarakat, yang pada akhirnya memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga negara. Jadi teman-teman, langsung saja saya akan menjelaskan pertama-tama yaitu pengertian dari branding instansi publik. Jadi, branding instansi publik adalah proses strategis dalam membangun identitas, citra, dan reputasi lembaga pemerintah agar dikenal, dipercaya, serta diterima oleh masyarakat. Di sini ada beberapa tujuan dari branding instansi publik, yaitu pertama, untuk meningkatkan kredibilitas lembaga. Yang kedua, untuk memperkuat legitimasi pelayanan. Yang ketiga, untuk membangun hubungan jangka panjang dengan masyarakat. Adapun elemen dalam branding instansi publik yaitu meliputi identitas visual atau logo, seperti logo, warna, atau slogan dari instansi tersebut. Yang kedua yaitu nilai dan budaya organisasi. Selanjutnya yaitu kualitas pelayanan publik dan gaya komunikasi serta narasi kebijakan. Yang selanjutnya yaitu pengertian kepercayaan publik. Jadi kepercayaan publik adalah keyakinan masyarakat bahwa instansi publik itu seperti bekerja secara jujur dan transparan, lalu kompeten dalam menjalankan tugasnya, berpihak pada kepentingan masyarakat, dan juga konsisten antara janji dan realisasi. Jadi, kepercayaan publik tidak terbentuk secara instan, tetapi melalui proses panjang yang melibatkan pengalaman, komunikasi, dan konsisten kinerja. Yang selanjutnya yaitu hubungan branding instansi publik dan kepercayaan publik. Jadi, branding dan kepercayaan publik memiliki hubungan yang sangat erat dan saling memengaruhi, teman-teman. Jadi hubungannya tuh seperti branding yang kuat. Jadi branding yang kuat itu dapat meningkatkan persepsi positif dari masyarakat. Terus yang kedua yaitu persepsi positif itu maka dapat meningkatkan kepercayaan publik. Nah, dari kepercayaan publik maka dapat menghasilkan legitimasi dan dukungan terhadap kebijakan. Lalu dari kinerja yang baik, kita akan dapat memperkuat branding secara berkelanjutan. Dengan kata lain, branding adalah alat, sedangkan kepercayaan publik adalah hasil jangka panjangnya. Yang selanjutnya yaitu tentang peran branding dalam membangun kepercayaan publik. Jadi di sini ada beberapa peran branding untuk membangun kepercayaan publik. Yang pertama yaitu menciptakan identitas yang jelas. Jadi teman-teman, peran branding ini membantu masyarakat mengenali peran, fungsi, dan nilai sebuah instansi publik. Yang kedua yaitu meningkatkan kredibilitas. Yang dimaksud yaitu komunikasi yang konsisten dan profesional, menciptakan kesan lembaga yang dapat dipercaya. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu memperkuat transparansi. Jadi branding berbasis keterbukaan informasi menunjukkan komitmen terhadap akuntabilitas. Yang terakhir yaitu mendorong partisipasi publik. Instansi dengan citra positif lebih mudah mengajak masyarakat terlibat dalam program dan kebijakan. Yang selanjutnya yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan publik. Jadi di sini ada 6 faktor yang dapat mempengaruhi kepercayaan publik. Di antaranya adalah kualitas pelayanan publik, lalu yang kedua ada integritas dan etika aparatur, selanjutnya ada transparansi dan akuntabilitas, lalu ada konsistensi kebijakan, ada efektivitas komunikasi publik, serta respon terhadap kritik dan pengaduan.
Kita langsung saja ke selanjutnya, yaitu tentang strategi branding instansi publik yang efektif. Untuk membangun branding yang kuat dan tentunya yang berkelanjutan, instansi publik perlu menerapkan strategi sebagai berikut. Yang pertama yaitu branding berbasis nilai publik. Jadi branding berbasis nilai publik ini menekankan nilai seperti pelayanan, integritas, profesionalitas, serta kepedulian terhadap sosial sekitar. Strategi yang kedua yaitu pemanfaatan media digital dan media sosial. Tentu saja di era ini media digital dan yang seperti media sosial juga itu sangat amat berpengaruh pada suatu instansi, khususnya instansi publik seperti ini. Jadi media sosial ini digunakan sebagai sarana edukasi, kebijakan, transparansi kegiatan, dan interaksi langsung dengan masyarakat. Yang ketiga yaitu konsistensi pesan dan visual. Identitas visual dan pesan harus konsisten di semua kanal komunikasi. Yang selanjutnya yaitu pelayanan publik yang berkualitas. Branding tidak akan efektif tanpa kinerja pelayanan yang nyata. Yang selanjutnya yaitu manajemen krisis dan isu publik. Ini yaitu tentang kemampuan merespon krisis secara cepat dan jujur sangat menentukan tingkat kepercayaan publik. Selanjutnya yaitu tantangan branding instansi publik. Ada beberapa tantangan yang sering dihadapi oleh instansi publik. Salah satunya yaitu persepsi negatif akibat kasus masa lalu. Yang kedua, kurangnya pemahaman aparatur tentang branding. Lalu resistensi terhadap perubahan serta penyebaran hoaks dan disinformasi. Dan juga ada ketidaksinkronan antara komunikasi dan kinerja. Itu bisa menjadi tantangan yang dihadapi oleh instansi publik. Selanjutnya yaitu contoh penerapan branding instansi publik. Ada beberapa contoh yang akan saya sebutkan. Yang pertama yaitu slogan pelayanan publik yang menekankan integritas dan profesionalisme. Yang kedua ada kampanye transparansi melalui media sosial yang saya sebutkan tadi, bahwa media sosial itu sangat penting di era sekarang, teman-teman. Yang selanjutnya yaitu penyampaian laporan kinerja secara terbuka dan program pelayanan berbasis digital. Yang selanjutnya yaitu dampak branding yang baik terhadap kepercayaan publik. Adapun dampak yang baik terhadap kepercayaan publik seperti meningkatkan kepercayaan dan loyalitas masyarakat, itu pasti ya teman-teman. Selanjutnya yaitu meningkatnya partisipasi publik, citra pemerintah yang lebih positif, dan efektivitas implementasi kebijakan publik. Dari semua yang sudah saya jelaskan, di sini dapat diambil kesimpulan. Saya akan memberikan kesimpulan bahwa kesimpulannya yaitu branding instansi publik itu teman-teman merupakan Oke teman-teman, hanya sekian penjelasan tentang branding instansi publik dan kepercayaan publik. Saatnya saya membacakan kesimpulan dari semua yang sudah saya paparkan sebelumnya, yaitu branding instansi publik merupakan strategi penting dalam membangun dan menjaga kepercayaan publik. Karena branding yang didukung oleh kinerja nyata, transparansi, komunikasi yang efektif akan menghasilkan kepercayaan publik yang berkelanjutan. Tanpa kepercayaan publik, kebijakan dan pelayanan publik sulit berjalan secara optimal. Sekian penjelasan tentang branding instansi publik dan kepercayaan publik dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.